Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham BTPS ya, atau BTPN Syariah yang saya sebenarnya terakhir membahas dengan analisa lengkap itu tanggal 8 Maret 2024 ya. Tapi di bulan Juli itu saya juga bahas meskipun nggak lengkap ya, hanya membaca laporan keuangan dan update dari struktur sahamnya saja. Kali ini kita akan membahas lengkap ya, harganya turun cukup lumayan hari ini ke 1080 ya. Dan ini turunnya juga lumayan besar dibandingkan video saya terakhir tanggal 8 Maret 2024. Seperti biasa nanti kita akan update dari 5 parameter kinerja harga sahamnya. Fundamental untuk kuartal 3 2024, seasonality kita akan update, bandaramologi dan teknikalnya. Oke, ini listing di bursa tahun 2018. Saat ini masih di atas harga IPO-nya 10% teman-teman ya. Dan kalau kita cek kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir ini lagi negatif semua. Kecuali 6 bulan yang lalu ya, ini positif sedikit. Tapi yang lainnya ini negatifnya cukup lumayan dalam juga ya, 72,66%. Di tahun 2024 sendiri ini juga sudah minus 36,09%. Kalau kita lihat dari low high range-nya ini memang lagi rata kiri atau lagi harga terendah 3 bulan terakhir ya teman-teman ya. Kita lihat ya. 3 bulan terakhir meskipun ya sempat ke 1000, tapi ini 3 bulan terakhir masih menyentuh 1080. Oke, kita akan update ini profil company-nya. Teman-teman pastinya sudah tahu ya, BTPS ini perbankan itu usahanya mengumpulkan dana masyarakat kemudian menyalurkannya kembali menjadi pendanaan ya. Dan untuk BTPS ini dia sumber fundingnya itu berasal dari orang-orang yang kaya, menengah ya, middle and high income ya, kemudian yang sangat kaya ini disimpan di bank, kemudian disalurkannya lendingnya ini di productive poor ya, atau unbankable. Jadi orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank ya, ini segmennya teman-teman ya. Kemudian kita cek ini customernya ya, kalau tadi kita lihat ya, yang kerjaannya ini jual makanan, petani ya, peternak ya, untuk kebutuhannya itu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya teman-teman ya. Ini cuma remind aja atau mengingatkan saja. Dan ini karena syariah, dia pendapatannya dari pendapatan jual beli margin paling banyak ya, margin murabahah ya paling banyak. Oke, kita akan langsung masuk ke kinerjanya terutama di kuartal 3 2024. Ya, kalau kita lihat secara historical ini masih naik secara pendapatan teman-teman ya, meskipun ini turun sedikit di tahun 2024. Ya, ini sempat naik tinggi kan, growth ya. Tapi kalau kita lihat di sini meskipun pendapatannya tinggi namun labanya ini justru masih di bawah tahun 2019. Ya. Jadi masih ada penurunan laba yang signifikan di tahun 2023. Teman-teman masih sudah tahu ceritanya kalau pegang saham BTPS ya, karena cadangannya meningkat ya. Cadangan untuk penurunan nilainya ya. Kemudian ini tahun 2024 juga labanya juga masih belum ada harapan naik, bahkan ini pendapatannya ikut turun. Nah, kalau kita lihat secara struktur pendapatannya, sebenarnya secara gross-nya ini naik ya, dibandingkan 2017 masih naik 90,6%. Tapi kalau kita lihat laba usahanya, ini masih nggak beda jauh ya dari 2023. Laba bersih juga ya nggak beda jauh dari 2023. Jadi sebenarnya secara laba usaha dan laba bersih ini masih mirip-mirip tahun 2023 ya. Dan ditambah lagi tadi pendapatannya turun, sehingga ya secara nominal pastinya turun. Ya, kita lihat di sini ya, pendapatannya turun 5,6%, maka secara nominal pun turun ya, turun lumayan 23,2%. Karena tadi kalau secara persentase masih mirip-mirip, tapi pendapatannya turun lumayan ya, 5,6%, dan ditambah beban-beban dan segala macam, akhirnya turunnya laba bersihnya lumayan 23,2%. Oke, valuasinya kalau kita lihat PBV semakin kesini semakin turun dan
akhirnya di bawah PBV1 ya di 0,92. Ya, ini bank yang masuk di PBV 0,8 di bawah 1 0,92. Semakin murah secara PBV, kita lihat secara PER juga semakin murah di 8,1. Ya, kemudian secara earning yield, nah jadinya menarik. Secara earning yield justru malah tambah murah karena harganya tadi book value-nya turun, harganya turun terus, ya kinerjanya dibilang naik ya enggak, turun sedikit ya, tapi penurunan harganya lebih besar daripada penurunan kinerjanya. Jadi ini secara earning yield cukup menarik ya. Cukup menarik di tahun 2024 ini meskipun masih dalam range harga wajarnya ya. Jadi ini belum murah teman-teman ya. Ini harga sudah menarik dibandingkan historical tapi belum murah. Nah, berapa harga wajarnya untuk BTPS ya dengan metode earning yield 10-15%? Ya, maka dia harga wajarnya dari 0,76 sampai 1,14. Jadi kalau dikonversi ke harga wajarnya ada di sekitar 889 sampai 1.300. Jadi harga saat ini ya masih di range harga wajarnya. Kita lihat juga ya dari Stockbit juga ada 10 analis yang merating untuk BTPS dan rata-rata hold. Ada 3 yang buy tapi tidak ada yang sell teman-teman ya, nggak ada yang sell. Target harganya 1.400 masih nggak jauh-jauh beda dari harga wajar tertingginya. Ya, jadi ini update untuk valuasinya. Kemudian kita cek untuk dividen, ini rutin bagi dividen ya, semakin tinggi yieldnya karena payout ratio-nya ditinggikan. Kemudian untuk estimasi 2025, kalau misalnya membagikan sama payout ratio-nya 50%, maka akan membagikan 66 atau 6,1% ya. Tapi kalau kita lihat cash-nya ini belum cukup ya kalau mau bagian sini ya. Tapi kan masih ada waktu ya, masih ada di kuartal 4 dan nanti mestinya kuartal 1 juga masih ada. Kuartal 1 2025 ya untuk mengumpulkan cash. Nah, untuk kesehatan finansialnya kita lihat ya rasionya ya. Modal sendirinya di sini cukup tinggi teman-teman ya. Di atas 50% dengan standarnya 8-11%. Untuk NPL-nya ini juga masih oke ya di bawah 2%. NPL gross aset bermasalah aset bermasalahnya di bawah 2%. Kemudian NPF gross-nya ini sayangnya di atas 3 teman-teman ya. Naik ya, yang sebelumnya 3 juga, ini sekarang malah justru naik di atas 3 meskipun netnya turun, tapi grossnya ini kan potensinya tinggi ya, ini yang menyebabkan nanti CKPN-nya naik lagi ya, gross ini ya. Oke, ROA turun, ROE-nya turun ya, tapi masih dalam batas oke. Net interest-nya ini cukup tinggi ya, karena BTPS ini tadi segmennya memang ultra mikro, jadi bunganya selisihnya cukup tinggi ya. Kemudian kalau misalnya kita cek di sini, operating expense-nya ini juga naik, CIR-nya ini juga naik teman-teman ya. Yang tadinya bagus ya, ini mepet-mepet, sekarang justru malah jadi masuk ke area standar yang tadinya di atas standar ya. Dan FTR-nya ini juga turun ya. Kalau teman-teman perhatikan nanti di laporan keuangannya, dana pihak ketiga juga ikut turun teman-teman ya, di BTPS ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke seasonality. Itu tadi update dari fundamentalnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang ditunggu-tunggu kalau saya saya bahas ya, update terakhir di video saya terakhir BTPS ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah kinerja fundamentalnya yang bisa menolong. Tapi ternyata di kuartal 3 ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda tersebut ya. Jadi harganya lumayan turun lagi. Ya, dari fundamental kita lihat dari seasonality, tahun ini pun dia hanya naik 1 kali di bulan Agustus ya. Ini Agustus memang 100% seasonality ya teman-teman ya. Sepanjang tahun 2024 setiap bulan turun terus, kecuali Agustus ya, ini turun lagi ya 36% ya. Bahkan 5 tahun terakhir ini berturut-turut turun terus ya. November ini ada chance untuk naik juga ya, cukup tinggi 83%. Nanti kita lihat ya setelah turunnya apakah akan naik. Desember juga di atas 60% meskipun tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Apakah ada update perubahan yang menuju ke arah positif? Tadi kalau kita cek secara fundamental belum ada. Ya, apakah dari bandarmologi ada yang positif juga dari BTPS ini? Kita akan lihat ya. Ini untuk komposisi pemegang sahamnya masih tidak ada perubahan.
ya, dari video saya terakhir. Kemudian kalau kita lihat dari investor asing ini kita lihat partisipasinya ya cukup lumayan oke ya, mendekati 30%. Linearitasnya juga cukup tinggi, 64,2%. Ya, jadi kalau investor asing buang ya pastinya harganya turun. Ya, dan Agustus ini tadi kalau kita lihat secara seasonality ya, di bulan Agustus itu naik dan ini investor asing yang menaikkan ya. Linearitasnya kita lihat tinggi 72,73% di bulan Agustus. Ya, kemudian kita lihat di bulan Oktober ini setiap hari dia jualan sahamnya ya, sampai per hari ini juga masih rutin jual sahamnya. Ya, jadi investor asing masih buang saham cukup lumayan besar di BTPS ini dan kita lihat pengaruhnya juga lumayan besar investor asingnya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan juga investor asing di saham BTPS ini. Kemudian kita cek ya, kepemilikan retailnya ini naik ya. Naik secara jumlah, jadi jumlah orangnya juga bertambah banyak. Jumlah lembar sahamnya juga bertambah banyak. Jadi kalau kita lihat dari sini aja sudah disimpulkan bahwa investor asing buang yang nampung investor retail lokal ya. Dari sini ya, dari dua data ini aja kita sudah bisa tahu. Tapi kita lihat lebih detail nanti ya teman-teman ya. Kemudian kita cek dari perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya. Kita lihat dari sini dulu. Kita lihat dari bandarmologinya ini di sini turun terus teman-teman ya. Turun terus, di sini sempat melandai ya, sempat naik harganya, tapi ternyata untuk turun kembali. Ya, jadi untuk pancingan saja, kemudian dia untuk turun kembali. Ya, overall masih distribusi. Kita lihat juga di sini juga distribusi teman-teman ya. Nah, kita cek lebih detail lagi di data perpindahan struktur saham ini ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, BTPS ini ada 7,7 miliar lembar saham, di mana 99%-nya ini floating atau menentukan harga sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Berarti pengendali juga sahamnya floating teman-teman ya. Sahamnya floating atau bisa diperjualbelikan di bursa. Tapi pengendali di sini tidak melakukan jual beli ya. Jadi kita abaikan lokal IB ya. Terbesar keduanya adalah investor retail lokal. Lokal ID ini investor retail lokal. Ya, dan ini yang membuat salah satu saham ini kenapa kok turun terus ya. Kita lihat penambahannya dari 8,2 ya di September ini, yang paling besar kan dulu reksadana asing ya, lebih besar daripada lokal ID. Sekarang sudah jauh berbeda gapnya teman-teman ya. Lokal ID ini sudah di atas 13,68%, which is ini juga di termasuk pengendali ya. Jadi kalau pengendali di take out ya, pengendali di take out ini sudah lumayan mendominasi hampir 50% teman-teman ya. Jadi 70%, 30%. Ya, sisanya kan 30% di luar pengendali. Dari 30% itu 13%-nya dikuasai investor retail lokal ya. Kalau sampai 50% up, ya ini sahamnya mungkin akan mirip-mirip dengan BJBR dan BJTM. Ya, cuma bisa mengandalkan dividen setiap tahunnya. Ya, tapi nanti kita lihat ya, ini reksadana asing di sini sudah mulai, kalau kita lihat ya 1, 2, 3, 4 bulan terakhir mulai beli. Meskipun ya overall masih buang barang ya. Kita lihat di bulan Agustus ke September, investor retail lokal masih masih beli. Insuransinya ada yang beli, tapi ini di sini insurans barangnya belum banyak. Foreign IMF ini ada beli sedikit di bulan September ini ya. Nah, kita lihat di bulan Oktober ini gimana. Oktober ini juga masih garisnya tambah turun. Tadi setiap hari investor asing jual ya, ini yang mendominasi atau yang dianggap sebagai bandarnya. Ya. Distribusi, ini juga masih distribusi ya teman-teman ya, ZPRX BK. Nah, untuk pola teknikal di video saya yang terupdate itu kan memang tidak diupdate teknikalnya. Tapi di situ saya sebutkan bahwa BTPS ini ada kemungkinan untuk turun sampai ke harga IPO-nya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita lihat di sini dia mulai ranging ya. Mulai ranging dan ini turun. Kemarin saya sempat di sini apakah akan breakout, ternyata false breakout-nya. Ya, berdasarkan data ini kalau teman-teman mengikuti ya. Nah, mengikuti video saya tentang BTPS, mestinya teman-teman akan tahu ya, itu tadi garis-garis apa. Kita lihat di bulan September itu lokal ID masih membeli ya. Berarti kalau berdasarkan data itu, teman-teman punya data itu, teman-teman tahu bahwa per awal Oktober meskipun harganya sudah turun,
ternyata ini bukan atau belum saatnya untuk membeli. Ya, jadi kapan misalnya teman-teman belum punya saham BTPS, kapan waktunya untuk membeli? Ya, teman-teman bisa kalau misalnya berdasarkan fundamental nanti tunggu kinerjanya naik ya setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali sebenarnya bisa dicek ya di webnya. Atau teman-teman bisa kalau misalnya memiliki data ini ya teman-teman bisa cek aja kapan nanti foreign MF masuk dan local ID mulai jualan. Ya itu saatnya masuk. Tapi selama itu belum, ya sabar-sabar aja teman-teman ya. Daripada teman-teman keburu-buru masuk kemudian floating minus. Ya jadi prediksi saya akan ke 975 mungkin bisa terjadi ya. Ini sudah 2 kali ya nggak jadi ya. Di sini naik. Di sini naik 1000 paling rendah kan tadi kita lihat ya di awal video. Nah, apakah dengan turunnya kinerjanya ini di kuartal 3 dan ternyata investor asing juga masih jual barang dan investor retail lokal masih agresif membeli, masih dipromot oleh influencer-influencer, ya mungkin kalau akan berlanjut seperti itu terus kemungkinan akan bisa masuk ke 975 teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya masih naik, kinerja jangka pendek masih turun, valuasi masih di harga wajarnya. Rutin bagi dividen, forecastnya nanti 6,1%. Seasonality berpotensi naik di 80%, nanti yang sisanya ya tadi di bulan Oktober, tapi ini sudah turun lumayan dalam. November dan Desember ya, harapan ada di November. Untuk bandarmologi, setahun terakhir masih distribusi besar-besaran. Oktober ini sampai tanggal hari ini 28 Oktober juga masih terlihat distribusi. Lebih detailnya nanti teman-teman kalau sudah memiliki data itu bisa dicek ya, update per tanggal 1 November. Tapi kalau berdasarkan data sementara tadi sudah kelihatan banget sih ini masih distribusi ya. Dan technical ini masih ranging ya di 1015 sampai 1270, tinggal menunggu breakdown dari 1015 ini. Apakah akan menuju 975. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, jadi teman-teman gak usah takut, waduh diprediksi turun belum tentu, karena belum tentu benar juga. Ini kan hanya analisa saya. Ya, jadikan video saya ini hanya sebagai analisa pelengkap saja ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BTPS. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham BTPS ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.